Vladimir Putin serukan perang ke Moldova jika terus usik tentara Rusia di Transnistria. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengaku negaranya siap berperang dengan Republik Moldova apabila negara tersebut terus mengusik keamanan pasukan Rusia di wilayah Transnistria. Peringatan Rusia tersebut disampaikan Lavrov setelah Moldova aktif melakukan konfrontasi terhadap militer Rusia dengan menyuruhkan kebijakan Rusfobia atau fobia terhadap Rusia. Tak sampai di situ, aksi dekat rezim Moldova yang menangkap 2 tentara Rusia yang sedang mendarat di Bandara Chisinau, Transnistria pada bulan Juli lalu juga menjadi pemicu kemarahan Rusia, hingga Presiden Vladimir Putin mengancam akan menerjunkan angkatan perangnya untuk menyerang wilayah Moldova. Setiap orang harus memahami bahwa setiap tindakan yang akan mengancam keamanan pasukan kami di Transnistria akan dianggap di bawah hukum internasional, jelas Lavrov dikutip dari Reuters. Sebelum dikonfrontasi Rusia dan Moldova memanas, sejak awal tahun 1990-an Moskow diketahui telah lebih dulu menempatkan pasukannya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas Transnistria dari kelompok separatis pro-Rusia yang ingin merebut sebagian besar wilayah di Moldova. Transnistria merupakan bagian wilayah Moldova yang diakui secara internasional, namun wilayah itu masih mengandalkan bantuan yang kerap diberikan Rusia. Hal ini bahkan menyebut Transnistria menggantungkan diri pada negara pimpinan Putin tersebut. Sayangnya, niat baik Rusia yang diberikan bantuan untuk Transnistria ditolak Moldova. Negara Timur Eropa tersebut ingin agar Moskow menarik pasukannya dari kawasan Transnistria. Menurut Kementerian Luar Negeri Moldova, Daniil Fuda, keberadaan militer Rusia dapat memicu serangan sporadis hingga membuat wilayah Transnistria dengan Moldova mendegang. Menanggapi kecaman dan serangan dari Vladimir Putin, kini Moldova diketahui mulai mengajukan dialog damai dengan Rusia guna membahas masa depan Transnistria. Tak hanya itu, Dova Voda juga menegaskan bahwa negaranya akan menjamin hak semua kaum minoritas termasuk penutur bahasa Rusia dalam dialog nanti. Cara ini diambil Moldova agar tak bernasib serupa dengan Ukraina. Moldova tetap berkomitmen penuh untuk dialog damai ini dan menyerukan Rusia untuk menarik pasukan yang ditempatkan secara ilegal di wilayah kami. Setiap saran dari pendekatan yang berbeda tidak berdasar, ujar Volda melalui akun Twitternya. Rusia menggertak bakalan bangun pangkalan jika NATO dilakukan hal sama di wilayah Dornik. Rusia menggertak bakalan bangun pangkalan jika NATO lakukan hal sama di wilayah Nordik. Rusia menggertak bakalan meninggalkan kemampuan pertahanannya di barat laut yang berdekatan dengan wilayah Nordik. Hal ini harus dilakukan jika NATO membangun instalasi pertahanan atau pangkalan di Finlandia dan Swedia. Dikutip dari Rusia Today, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menegaskan hal itu ketika ia bertemu dengan mahasiswa dan staf di Institut Hubungan Internasional Negara Moskow atau MGIMO. Jika pangkalan NATO dibuat di wilayah Finlandia di Swedia dan Swedia, atau lebih tepatnya jika mereka memutuskan untuk membuat pangkalan ini untuk mereka, tentu saja kami akan membuat keputusan untuk memperkuat kemampuan kami di barat laut Rusia, kata Lavrov tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Bagaimanapun jelasnya, meluncurkan pangkalan NATO di wilayah kedua negara Nordik akan secara radikal memperluas garis kontak antara Rusia dan aliansi tersebut. Finlandia dan Swedia bergabung dengan blok pimpinan AS awal tahun ini dengan alasan konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Sementara secara resmi mempertahankan status netral selama beberapa dekade, kedua negara Nordik telah bekerja sama erat dengan aliansi militer untuk waktu yang lama. Proses aksesi menemui jalan buntu setelah negara besar NATO, Turki, keberatan dengan rencana untuk menerima Swedia dan Finlandia. Ankara menuduh kedua negara itu berfungsi sebagai rumah tamu bagi organisasi teroris dan menampung anggota kelompok Kurdi yang terlarang yang dianggapnya sebagai teroris. Kebuntuan itu akhirnya diselesaikan pada bulan Juni selama KTT NATO di Madrid setelah serangkaian negosiasi yang intens. Turki setuju untuk secara resmi mendukung aksesi Stoltenberg dan Helsinki ke blok militer dengan syarat bahwa mereka menindak kelompok yang dianggap Ankara sebagai teroris dan mengatasi masalah bilateral lainnya seperti embargo senjata. Namun pembahasan bagaimana tepatnya untuk mengimplementasikan kesepakatan itu masih berlangsung. Sejak meluncurkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu, Rusia telah kehilangan banyak tentaranya. Kementerian Pertahanan Rusia terakhir melaporkan korbannya pada 25 Maret, 1 bulan setelah perang.
ketika dikatakan 1.351 tentara tewas dan 3.825 terluka. Perkiraan barang tentang kematian Rusia berkisar antara lebih dari 15.000 hingga lebih dari 20.000 personil. Lebih banyak dari kerugian jenis Soviet selama perang 10 tahun di Afghanistan. Baru-baru ini Pentagon mengatakan antara 70.000 hingga 80.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam serangan mereka. Kerugian yang mengikis kemampuan Moskow untuk melakukan serangan besar. Untuk memenuhi kebutuhan tentara Rusia pun dikabarkan merekrut sukarelawan untuk berperang dengan imbalan menggiurkan. Melansir Newsweek, Minggu 28 Agustus, Rusia memanggil lebih banyak sukarelawan beberapa bulan lalu untuk membantu kelompok pejuang baru untuk perang di Ukraina. Bonus uang tunai menguntungkan ditawarkan kepada Amerika, yang pada akhirnya akan menjadi Korps Angkatan Darat ketiga negara itu. Intelijen terbaru menunjukkan Korps Angkatan Darat ketiga bergerak ke depan melalui jalur rel. Korps Angkatan Darat ketiga berpangkalan di Molino, yang berada di Oblast Nizhny Novgorod, sekitar 4,5 jam di timur Moskow. Laporan database intelijen dan kereta api menyatakan bahwa kereta api dimuat di Molino dan berangkat pada 22 dan 24 Agustus menuju ke stasiun kereta api Naklinivka. Sejauh ini tidak mungkin untuk mengatakan dengan pasti di mana komander Rusia berencana menggunakan pasukan Korps, kata CET. Namun titik akhir eselon stasiun Naklinivka yang terletak di selatan wilayah Rostov, terletak paling dekat dengan area Donetsk dan Zaporizhia di depan. Apa Korps Angkatan Darat ketiga di Rusia? Rusia tahun ini merekrut pria berusia 18-50 tahun untuk membantu mengisi kekosongan setelah kegagalan di Ukraina dan kekalahan massal di medan perang. Kelompok sukarelawan baru tidak diharuskan memiliki pengalaman militer sebelumnya atau pendidikan apapun di luar sekolah menengah atau sekolah menengah atas. Korban Rusia dilaporkan telah melampaui 46.000 saat perang memasuki minggu ke-27. Korps Angkatan Darat ke-3 dilatih untuk bertempur di garis depan, memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada rekan senegaranya. Rusia mulai membangun pasukan di sepanjang perbatasan utara dan barat Ukraina pada akhir Januari.